Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan bisa maju kalau diurus oleh pemimpin yang mempunyai 4 atau malahan 5 orang istri. September pada tahun 1965, deru mobil Jeep Toyota Land Cruiser memecah keheningan malam, melaju dari Gedung Penas menuju kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Mobil itu dikemudikan oleh Mayor Udara Sujono menuju kediaman Syam Kamaruzzaman. Berdasarkan perintah Brigjen Suparjo, dia menjemput seorang tokoh PKI bernama Den Aidit dan Maijen Pranoto. Setibanya di rumah Syam, terlihat Den Aidit dan Maijen Pranoto sudah menunggu dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Tanpa banyak basa-basi, Den Aidit dan Maijen Pranoto segera masuk ke dalam kendaraan itu. Di perjalanan, Aidit menanyakan arah tujuan perjalanannya. Oleh Mayor Sujono dijelaskan bahwa dirinya diperintah oleh Brigjen Suparjo untuk membawa mereka berdua ke MBAU Halim Perdana Kusuma. Malam yang semakin larut tak menyurutkan semangat Mayor Sujono dalam mengemban tugas pengamanan VIP bagi para tokoh penting yang akan mempengaruhi jalannya operasi militer G30S PKI. Masih teringat dalam kepalanya sederet nama yang masuk dalam daftar pengamanan VIP. DN Aidit selaku pimpinan utama gerakan, Waperdam Subandrio, Menko Ali Sastro Mijojo, Menteri Joto, Bung Karno. Dari segelintir nama yang diingatnya, ternyata hanya Den Aidit yang saat itu hadir dalam gerakan tersebut. Subandrio dan Joto ternyata diam-diam diutus oleh Aidit ke Sumatera Utara untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Medan. Detik demi detik berlalu, tibalah Mayor Sujono ke lokasi yang disebut sebagai Cengko 2. Di situ Aidit dan Maijen Pranoto turun dari mobil tanpa membayar ongkos, apalagi memberikan uang tip kepada Mayor Sujono. Di sebuah rumah milik Sersan Udara Anis Suyatno, Aidit mengendalikan jalannya operasi militer G30S PKI. Beberapa saat kemudian, Maijen Pranoto pulang ke rumahnya, sementara Aidit menyibukkan diri membaca beberapa berkas dokumen, ditemani obat nyamuk bakar. Hal itu dilakukan sambil menunggu laporan kegiatan dari Cengko 1. Terbayang dalam benaknya utopia akan kemenangan, di mana dalam imajinasinya gerakan kudeta berdarah itu akan sukses membawa dirinya menjadi presiden seumur hidup, menggantikan Bung Karno. Terbesit di otaknya rencana penculikan para jenderal petinggi teras TNI Angkatan Darat yang sedang berjalan, di mana operasi itu dikomandani oleh Letkol Untung. Komandan Kompi Cakrabirawa yang selalu setia mengikuti apapun yang diperintah titahnya tanpa syarat. Sambil tersenyum, dia membayangkan situasi Mabes Angkatan Darat yang penuh kebingungan lantaran kehilangan pemimpin. Dia dan Aidit berharap operasi itu akan melumpuhkan struktur komando TNI AD. Lalu disusul dengan kehadiran Brigjen Suparjo dan rekan-rekannya ke Istana Negara
guna memaksa Presiden Soekarno mengakui terbentuknya Dewan Revolusi dan berkenan dibawa menghadap dirinya di Congko II. Imajinasinya melayang jauh, membayangkan dirinya duduk di singgasana kepresidenan, ditemani oleh kawan sejawatnya. Sepintas muncul dalam lamunannya bayangan cantik dari Ratnasari Dewi. Bukankah wanita molek itu lebih pantas mendampinginya ketimbang bersanding dengan laki-laki tua yang penyakitan? Sejak Aidit mengingat akan pidatonya dalam Kongres JGMI, di mana pada saat itu tepatnya tanggal 28 September pada tahun 1965, dirinya berhasil menyampaikan unek-uneknya. Tatkala dirinya berpidato di hadapan para mahasiswa JGMI, luapan kebenciannya terhadap Bung Karno sempat terlontar. Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan bisa maju kalau diurus oleh pemimpin yang mempunyai 4 atau malahan 5 orang istri. Seloroh Aidit dalam pidatonya, di mana ketika itu turut Bung Karno hadir. Sekilas dirinya membayangkan, bila mana nanti Bung Karno menyerah, maka kelak dia akan disingkirkan, sebagaimana nasib yang menimpa Sardikolai II beserta keluarganya. Seketika lamunannya buyar saat Pono datang membawa surat dari Cengko I yang berisi laporan mengenai operasi yang dijalankan oleh pasukan Pasopati pimpinan Letkol Dul Arif.